surplus pricing menaikkan atau ambil biayanya. Ini wajar, biasanya kita mau untung berapa persen misalnya. Terus rate of return pricing untuk mencapai tingkat ROI atau ROA yang ditargetkan. Jadi kan kita ROI itu kan return on investment sama return on asset. Jadi ketika kita awal investasi sekian, kita pengennya balik berapa investasi kita. Nah itu kita bisa menentukan dari situ harga yang kita jual. Karena untuk mengembalikan investasi yang kita keluarkan, jadi kita menentukan harga sekian, misalnya dalam jangka waktu sekian bisa kembali investasi yang kita lakukan, seperti itu. Terus competitive parity pricing berdasarkan harga pemimpin pasar, sama parity pricing berdasarkan harga rata-rata yang ditetapkan pasar. Nah jadi kan kadang-kadang kita misalnya kita di pangsa pasar itu kan nggak hanya kita, pasti banyak kompetitor. Nah, misalnya kompetitor ngasih tarif harga misalnya 5.000, nah kadang-kadang kita kasih tarif sendiri, seenaknya sendiri, harganya kasih 10.000. Nah orang mana mau datang ke kita, kan pasti mereka cari yang lebih murah, ya kan? Atau misalnya harga relatif di pasar itu 5.000 tapi kita jualnya 500. Nah orang kan juga bertanya-tanya, loh ini kenapa kok murah sekali, jangan-jangan kualitasnya jelek. Nah itu perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai ketika kita menentukan harga kita seenaknya, tapi harus lihat juga deh harga di pasaran itu seberapa. Paling nggak beda-beda sedikit, jangan sampai jeglek jauh. Nah kalau untuk tujuan penentuan harga bisa dilihat di halaman 421 ya, di situ ya. Nah, ini taktik dan strategi penentuan harga itu banyak, bisa dibaca sendiri. Karena di situ sampai lebih dari 15 kalau nggak salah. Nah aja dibuka di halaman 421 itu ada tujuan penentuan harga, ada 6. Saya lupa, belum saya masukin di PPT kayaknya, ini nggak ada. Itu ada untuk kelangsungan hidup atau survival. Jadi harga yang kita tentukan itu untuk keberlangsungan perusahaan. Terus keuntungan maksimum untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Terus maksimalisasi penjualan, jadi untuk meningkatkan penjualan. Terus membangun pangsa pasar itu bisa. Terus habis itu untuk membangun pangsa pasar itu misalnya awal-awal kita produk baru, kita kasih harga yang di bawah harga pasar. Nah itu harga murah, yang penting pokoknya orang-orang beli produk kita dulu. Nanti kan setelah orang-orang percaya sama produk kita, udah merasakan dan cocok, bisa baru kita naikkan harganya, itu bisa. Itu tujuannya untuk membangun pangsa pasar. Terus prestis, ini untuk memposisikan jasa perusahaan kita, jadi jasa eksklusif. Misalnya kita bisa price premium kan, jadi karena kita mau punya nilai lebih ya, jadi kita bisa menentukan harga lebih tinggi, misalnya itu untuk prestis kita tujuannya. Sama untuk ROI tadi, untuk pencapaian return on investment seperti yang saya terangkan sebelumnya tadi. Paham ya? Untuk yang strategi dan taktik penentuan harga, ini tolong dibaca sendiri, nggak perlu dihafalkan, yang penting dimengerti aja maksudnya ini seperti apa, ini seperti apa. Banyak sekali nih. Ini yang biasa dipakai aja, nggak usah yang aneh-aneh. Yang tadi awal saya jelaskan tadi. Yang lain ini dibaca untuk referensi. Ini bundling ini juga sering kan, menjual satu atau lebih produk lain jasa sebagai sebuah paket. Jadi kita menjualnya jadi satu, misalnya handphone sekalian sama itunya apa, kartu teleponnya, atau ada langganan apa, itu bisa bundling. Ini penetration pricing. Ini penetration pricing ini tadi untuk tujuan merebut pangsa pasar, ya kan, harga produk baru relatif murah dengan tujuan ini penetration pricing. Kalau market skimming ini kebalikannya penetration pricing. Market skimming ini harga awal sudah langsung tinggi. Oke, yang lain bisa nah ini outpricing, didasarkan pada konsep psikologi.
dimana 99 lebih murah dari 100. Itu masuk loh, padahal walaupun hanya selisihnya 1 rupiah, tapi orang pasti berpikir 99 itu lebih murah daripada 100. Itu karena konsep psikologis ketika kita melihat harganya itu tadi. Nah, metode pemilihan harga yang tepat, besarnya anggaran iklan atau promosi ini. Ya tadi bisa promosi tadi. Terus habis itu jenis produknya seperti apa, sasaran pangsa pasarnya siapa. Nggak mungkin juga misalnya sasaran pangsa pasar kita itu misalnya anak sekolah, tapi misalnya karaoke untuk anak sekolah, tapi kita ngasih harga 1 jam 50.000, yang nggak ada yang mau datang karena terlalu mahal. Jadi kita harus tahu siapa dulu sasaran kita. Terus saluran pemasaran atau distribusi, pandangan tentang profit, keragaman atau pendidikan produk, daur hidup produk, sama ancaman pesaing. Jadi ini harus hati-hati, jangan sampai kita menentukan harga yang salah. Harga terlalu tinggi, konsumen nggak mau beli. Harga terlalu rendah juga, konsumen jadi ragu akan kualitas jasa yang kita berikan. Itu untuk harga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Ada yang mau bertanya? Gimana? Ada yang mau bertanya kah? Kalau nggak ada, kita masuk ke kegiatan belajar ketiga. Gimana? Ada yang mau bertanya enggak? Oke, yang lain? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak, kita masuk ke promosi sama edukasi. Langkah-langkah mengembangkan komunikasi. Jadi intinya dari kita promosi itu adalah mengkomunikasikan barang kita kepada konsumen kan. Gimana caranya kita bisa menyampaikan bahwa produk kita itu seperti ini gitu loh, makanya kamu beli yo. Itu kan tujuannya promosi kan. Jadi kita mengkomunikasikan produk kita ke konsumen. Ini langkah-langkah untuk mengembangkan komunikasi itu harus mengidentifikasi target audience. Jadi jangan sampai kita berbicara pada orang tua, misalnya target audience kita, tapi cara kita berbicara adalah kayak cara kita berbicara pada anak-anak. Nah itu salah, jangan sampai kayak gitu. Terus menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan, menyeleksi saluran komunikasi, menentukan jumlah anggaran promosi, menentukan bauran promosi, mengukur hasil-hasil, mengelola dan mengkoordinasi proses komunikasi. Nah ini tolong diperhatikan langkah-langkahnya. Jadi pokoknya kalau kita berkomunikasi sama orang, jangan sampai komunikasi kita caranya salah, apalagi yang kita komunikasikan, yang kita sampaikan juga salah. Nah itu jangan sampai, itu fatal kalau sudah seperti itu. Ini kok diulang lagi. Nah, ini bauran komunikasi ini ada advertising, ini iklan ya, ada personal selling, ini penjualan kita sendiri, masih kita berjualan. Terus sales promotion, promosi ini posisi penjualan, ini apa ini, public apa ini? Public relation melalui PR, jadi kita pakai orang lain buat mempromosikan produk kita. Terus word of mouth, pemasaran langsung, sama publikasi. Ya, publikasi itu ya publikasi ada ya, direct marketing. Nah sekarang itu sebenarnya cara promosi yang paling efektif itu sebenarnya word of mouth. Yes, itu pasti efektif diantara yang lain. Soalnya apa? Karena kalau word of mouth itu kan orang yang bicara ke kita, orang yang memberikan informasi ke kita, dia kan sudah merasakannya. Jadi misalnya dia dari restoran A, nah dia kan sudah nyoba makanan di restoran A, sudah tahu gitu loh, maksudnya bener-bener sudah dia rasakan. Nah ketika dia bilang ke temennya, ke keluarganya, informasiin kalau
oh di restoran A itu makanannya enak, nah orang pasti lebih percaya karena si